Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan berikutnya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, bagaimana minggu ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga selalu diberi kesehatan karena kan memang cuacanya memang lagi nggak bagus ya. Kemarin saya juga habis sakit, seminggu sakit. Ya, langsung aja mungkin ya. Mungkin pada pagi atau pertemuan pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan membahas mengenai perawat keutuhan bangsa dan negara. Mungkin kalau pengen tahu materinya bisa kalian buka buku paket yang kalian punya ya. Di situ ada, Bapak ambil dari situ materinya. Mengenai merawat keutuhan bangsa dan negaraku, ini menjadi sebuah hal yang penting. Mengapa penting? Karena kita sebagai warga negara kan harus merawat keutuhan bangsa dan negara kita, agar kelak anak cucu kita juga dapat merasakan apa itu negara Indonesia, apa itu bangsa Indonesia ya kan? Langsung aja mungkin masuk ke yang pertama. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pertama ada definisi wawasan Nusantara. Terus yang kedua tujuan dan landasan wawasan Nusantara. Yang ketiga ada kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Dan terakhir ada arti penting wawasan Nusantara. Nah, Bapak punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Mungkin siapa? Mbak Didita bisa menjawab? Mungkin pengetahuan mengenai apa yang ada di Indonesia. Bagus. Terus Mas Datu? Mungkin pengetahuan yang harus dimiliki sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayahnya, terhadap tanah airnya. Mungkin itu. Ada lagi? Cukup. Mungkin Mbak Hana ada yang tahu nggak tentang wawasan Nusantara? Apa yang dimaksud itu? Mungkin tentang pengetahuan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Pengetahuan keberagaman. Bagus semua. Kita tepuk tangan atas jawaban kalian semua. Nah, ini. Apa sih wawasan Nusantara itu? Bapak ambil dari buku paket yang kalian punya. Bisa dibuka ya. Jadi wawasan Nusantara itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan sendiri itu kan diambil dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan. Sementara Nusantara merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata antara dalam bahasa Sanskerta berarti laut, seberang, atau luar, dan dalam bahasa Latin in dan terra, yang bermakna antara atau berada dalam satu kelompok yang sama, yang dalam bahasa Inggris setara dengan inter, artinya antar atau hubungan. Dengan menggabungkan makna Nusa dan Antara, istilah Nusantara merujuk pada
pulau-pulau atau kepulauan yang terhubung oleh laut. Gimana? Menambah wawasan? Ya. Setelah membaca pengertian ini mungkin ada yang mau ditambahkan nggak dari jawaban kalian tadi? Kira-kira apa sih wawasan Nusantara itu? Apakah cuma sekedar wawasan mengenai Nusantara, wawasan mengenai apa? Mas Datu misal Wawasan mengenai apa ya Pak ya? belum ada gambaran. Belum ada Pak. Dedita, Belum ada, Pak. Hana, Belum, Pak. belum. Oke, masuk. Oke. Kenapa Mas setelah Mas? Pak, macet Pak. Macet. Iya. Kasih pertanyaan. Mungkin di sini dulu Mas ya. Karena macet kan. Pertanyaan dulu apa aja Pak? Duduk, gak apa-apa, santai aja dulu. Berdiri di depan teman-temannya. Nah, kan pada pagi hari ini kita kan belajarnya apa tadi Mas Datu? Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Jadi kita kan pada pagi hari ini itu kita belajar mengenai merawat negara dan bangsaku dan negaraku. Nah, bagaimana sih merawatnya? Nah, merawatnya kan salah satunya dengan kita mengetahui tentang wawasan Nusantara. Mas Rio menghadap ke teman-teman dulu. Apa yang Mas Rio ketahui tentang wawasan Nusantara? Secara singkat aja. Wawasan Nusantara, kombinasi dari kata kombinasi Nusantara. Intinya wawasan yang merujuk pada hal-hal mengenai Nusantara. Oke, bagus. Bener nggak teman-teman jawabannya? Nah, Bener. Tepuk tangan dulu. Ya udah, silakan duduk. Rapi ya. Katanya copot Mas. Iya. Nah, jaketnya nanti dilepas ya. Nah, langsung aja lanjut. Karena kita sudah belajar mengenai definisi dari wawasan Nusantara itu sendiri. Kita belajar pasti kita akan ada tujuannya kan ya. Kita belajar, kita nggak semata-mata cuma belajar apa sih wawasan Nusantara itu. Tanpa kita mengetahui tujuan dari kita belajar itu kan menjadi sesuatu yang bukan sia-sia tapi kurang maksimal. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya, dari Bapak adalah apa sih tujuan dari wawasan Nusantara? Mengapa kalian harus mengetahui mengenai wawasan Nusantara? Mungkin Mas Rio yang bisa. Sambung Pak. Ya, apa? Tadi kan udah jawab semua udah semua nih. Sekarang giliran Mas Rio jawab duluan. Tujuan dari mengetahui wawasan Nusantara agar dari kita itu lebih mengenal tentang apa sih Nusantara itu sebenarnya. Nusantara itu kan juga merupakan Indonesia kan? Agar kita lebih mengenal lebih dalam aja. Bagus, kita beri dulu. Nah, jawaban Mas Rio udah cukup bagus. Mungkin ada yang mau menyempurnakan jawaban dari Mas Rio? Mas Tatu Pak. Mbak Dedita mungkin apa? Kenapa tujuan kita belajar wawasan Nusantara? Mungkin selain untuk mengenal apa yang ada di Nusantara juga agar kita bisa melestarikan apa budaya itu. Jawabannya bagus tuh ya. Tepuk tangan untuk kalian. Keren. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Siapa? Satu Pak. Boleh angkat tangan. Oke, Mas Datu. Kayaknya punya wawasan itu. Wawasan. Untuk menambah rasa nasionalisme Pak. Itu toh. Terus Mbak Hana. mungkin untuk menjaga keutuhan, Pak. Oke. Jawabannya benar semua. Nggak ada yang salah. Nah, ini. Jadi tujuan kita belajar mengenai wawasan Nusantara itu sendiri adalah agar terwujudnya kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah seperti apa yang disampaikan tadi kan sama Mas Datu kan. Nah, konsep persatuan bangsa ini menjadi konsep yang penting untuk kita pahami. Karena apa? Karena bangsa kita itu beragam, beragamnya tuh sangat beragam sekali.
kita mempunyai 17.000 pulau, kita mempunyai lebih dari 1.000 bahasa ya kan, ratusan apa suku bangsa. Nah maka dari itu persatuan itu menjadi penting. Selanjutnya konsep kesatuan wilayah juga tidak menjadi kalah penting karena yaitu tadi negara kita tuh luas, nggak cuma satu daratan saja. Negara kita terdiri dari lebih 17.000 pulau. Itu Pak, tahun ini. Oke, jangan dulu. Maju dulu. Kayak dulu Mbak Liza. Nah, Mbak Liza kan pada pagi hari ini kan kita belajar mengenai wawasan Nusantara kan ya, untuk merawat dan merawat bangsa dan negara kita. Nah, kira-kira sepengetahuan Mbak Liza itu tujuan dari kita belajar mengenai wawasan Nusantara itu apa? Agar semakin mencintai bangsa Indonesia. Oke, ada lagi? Udah itu aja Pak. Benar nggak kira-kira Mas Rio jawabannya? Benar. Oke. Kira-kira belum duduk nggak? Belum. Kenapa kok belum? Pulang aja sih. Ya silakan duduk. Yang rapi. Terima kasih Pak. Ya. Habis dari mana ya kok terlambat? Antri bensin Pak. Oh, Pagi-pagi saingan sama orang kerja. dapat bensinnya. Dapat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin besok bisa datang lebih pagi ya. Iya Pak. Subuh lah, cepat gak dari itu. Subuh. Iya Pak. Guru desa. Next. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah belajar mengenai definisi. Terus belajar mengenai tujuan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Nah, pertanyaannya kan bisa kalian baca loh. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, ada yang mau menjawab dari pertanyaan? Tak kasih bonus. Doa. Kayak dasar dulu. Permen porok. Ya gampang nanti bonus. Ada yang bisa beliin permen 1.000 satu jari. Gimana? Harga. Ada yang bisa jawab? Mbak Liza boleh menjawab. Kok Boleh lah. Diangkat tangannya kalau menjawab. Nanti tak kasih nilai A plus. soto rembang mana? Contoh lembar. Belum buka. Sabar Mbak. Mbak Kule tadi bilang ke saya katanya masih berat. Jadi mungkin bisa dijawab dulu. Di sini kok ini. Ayo, ada yang tahu? Boleh diangkat tangannya. Ayo Mas Yo, sangat ingin menjawab ini nampaknya. Boleh. Teman-teman yang lain dulu Pak, gue mau sampun 2 kali bisa. Bagaimana kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara? Sepengetahuan kalian, apa yang emang kemarin malam nggak belajar? Nah, buku paket pulang itu kesel ya Pak. Kok bisa keselip? Tinggal kelas. Ngetos ya. Masa nggak ada yang tahu? Pulang gitu. Pak saya jawab kedudukan. Ya, Baca nggak apa-apa Pak. ya Bapak. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi nasional atau geopolitik Indonesia. Landasan idealnya adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Betul apa enggak Pak? Betul nggak kira-kira teman? Oh, Kayaknya betul. Kayaknya benar. Ada yang lain mungkin menambahkan? Sudah bagus kok jawabannya. Kasih 2 jempol dulu. Nah, mungkin ada yang menambahkan. Mas Yo ini udah langsung membaca kayak bisa lah menjawab wawasan dan fungsi wawasan Nusantara. Iya. Fungsi dari wawasan Nusantara itu sebagai pedoman atau motivasi Ya. bagi penyelenggara negara dan rakyat Indonesia dalam menentukan arah tujuan kebijakan negara. Ada lagi jawabannya sudah sangat-sangat menambahi jawaban dari Mbak Haliza tadi, sudah cukup bagus. Ada lagi? Gak ada. Gak ada. Oke, langsung aja. Nah, ini pertama kedudukan.
Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai ajaran dalam menentukan sikap tentang kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan berdasarkan data tersebut, wilayah Indonesia tersebar dalam 16.772 pulau yang membentang dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, Miangas di utara sampai Pulau Rote di selatan. Nah, mungkin materinya bisa dipahami dengan betul-betul, karena di akhir nanti ada kuis kecil-kecilan dari saya. Nah, next ke fungsi. Nah, di sini saya mencantumkan ada 4 fungsi ya. Nah, dan fungsi wawasan Nusantara itu sendiri dalam merawat negara dan bangsa kita. Yang pertama, fungsinya adalah menumbuh kembangkan kesadaran, pemahaman, dan semangat kebangsaan Indonesia, menanamkan kesadaran akan kerelaan untuk berkorban yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air. Nah, dengan kita mempelajari wawasan Nusantara itu sendiri, kita akan tumbuh kesadaran, pemahaman, semangat kebangsaan kita, dan kerelaan atau rela berkorban untuk tanah air kita sendiri. Nah, yang kedua fungsinya adalah menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, mendasarkan diri pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam mengembangkan kehidupan bersama. Nah, ini menjadi hal yang penting di tengah beragamnya masyarakat kita, karena apalagi akhir-akhir ini akses internet sangat mudah untuk diakses, kita jadi sangat cepat menyerap informasi. Nah, sorry ya, alhamdulillah mungkin gaji saya masuk. Nah, oke, fokus dulu, balik ke materi. Nah, ini menjadi fungsi ini menjadi penting karena yaitu tadi kita harus menjaga atau merawat negara kita agar tidak terpecah belah oleh gangguan apapun, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, fungsi yang terakhir adalah yaitu semangat mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Nah, ini Bapak ambil dari buku paket kalian nih. Nanti kalau pengen tahu lebih dalam bisa dibaca, dan nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanya ke saya. Nah, kecil-kecilan. Nah, kuisnya kecil-kecilan memang. Kecil soalnya. Enggak. Tadi PPT-nya diperhatikan nggak? Diperhatikan. Insya Allah ya. Nah, yakin nggak kira-kira kuisnya tuh dari PPT yang tadi? Enggak lah. Enggak lah. Kenapa nggak yakin? Saya yakin langsung. Sudah siap belum? Insya Allah ya. Sudah siap? Ya. Nah, berapa tuh kalian melihat gambar peta negara kesatuan Indonesia? Sering nggak? 3 kali Pak. 3 kali dalam apa? Dalam PPT. Dalam PPT? Iya, semenjak saya masuk. Sekolah? Ini tadi saya kan kelas. Oh iya. Terus seberapa sering? Di HP kan juga ada ini, ada gambar, ada maps kan? Sering nggak lihat? Secara umum. Oh, secara umum aja. Sedikit coba. Jarang. Kerap di mimpi. Dalam mimpi sering. Mbak Dedita sering. Pelajaran IPS sering Pak. Sering. Mbak Dedita sering. Mbak Hana? Di gambar buku ada Pak. Oh sering berarti. Kalau Berarti di kelas ada. kalau di kelas sering. Berarti Iya, sering. saya mengasumsikan kalian ini sudah sangat cukup sering dan cukup mengetahui lah gambar yang ada di peta secara umum lah ya. Itu prawopo. Udah. Naik kelas ini kan? Kan itu ada. Next. Dan kecil kita berikut ini. Oke, semoga bisa
Rainbow screen nih. Ini iklannya saya mau ngerti yang belum nanti. Indomie ini goreng kok rebus gimana ayo. Kamera ya, mau video buat viral ya. Bentar. Masuk apa ini? Oke. Next ya. Saya tak tanya ke Mbak Rumah tadi yang terlambat. Iya. Habis dari mana? Baru datang. Macet. Oh iya deh. Mungkin besok bisa datang lebih pagi sebelum subuh lah. Bisa berangkat ya. Kita lewat jalur bus itu. Nah, pertanyaan BRI ada nggak? sudah pernah kan lihat iklannya kan? Iya. Kampus. Bisa dibaca ya, PPT-nya ya. Siap belum? Siap. Pertanyaan siap belum? Halo, diperhatikan. Korelasi dengan Ada. bisa tekanan besar. Silakan berdoa dulu, silakan berdoa, silakan berdoa. Siap? Adalah sulit tentang. Apa ini? Bisa masih busuk. Iya, Ini tuh pertanyaan, saya punya statement, terus kalian setuju atau enggak? Oke. Apakah Anda setuju dengan statement bahwa Pulau Rondo yang berada di Aceh adalah titik paling utara di Indonesia? Kan kalian sudah melihat dari video-video tadi, Ah. dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, katanya tadi juga sering melihat peta Indonesia baik di kelas, di internet, tapi tidak boleh membuka, tidak boleh membuka HP ditaruh semua, HP ditaruh semua. Apa? Nggak setuju. Karena apa? Kayaknya yang paling utara itu di dekat Filipina. Oke. Asia. Tapi aku ini kayaknya kita. Pak kita dapat kecup. Nah, kita kan belum tahu jawabannya benar apa salah. Oh, Sami. Apakah setuju dari jawaban Mbak Jendita? Siapa yang setuju sama statement ini? Ngacung. Enggak setuju. Yang setuju ngacung. Enggak setuju. Kenapa nggak setuju? Yang nggak setuju. Sangat itu Sami. Setuju nggak? Sami deh. Setuju. Kenapa? Karena di peta itu ada pulau yang paling sana Pak, tapi saya lupa namanya apa. Pulau yang paling Paling utara, utara. tapi lupa. Tapi lupa. Berarti bukan Pulau Rondo yang ada di Aceh ya? Makanya nih tidak sekolah. Nah ini. Kerajaan Majapahit biar loh. Jauh banget ya analisisnya. Kerajaan Majapahit ya? Nusantara sampai ke Anak IPS. Setuju nggak? Jawabannya setuju atau enggak? Enggak. Berarti semua menjawab statement ini salah ya gitu? Salah. Oke. Dan next. Kalau begitu kita simak video ini. Hampir semua dari kita hafal betul lagu dari Sabang sampai Merauke sebagai bentuk penggambaran ujung barat dan timur Republik Indonesia. Tapi pernahkah kita bertanya bagaimana ujung utara dan selatan bermegara ini? Titik laut utara Indonesia terletak di Pulau Rondo, Kecamatan Surakarta, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Kalimantan yang merupakan sebuah pulau kecil terletak di sebelah barat daya Pulau Rote. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondok, Kecamatan Labuan Jelai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Muara Torasi dijaga ketat oleh TNI karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
dari Sungai Bonslet yang berada pada wilayah Papua Nugini, di mana terdapat pulau tujuh batas atau meridian hubungan nomor 11 sampai dengan nomor 14. Dan titik paling barat Indonesia terletak di Pulau Donggala, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pulau ini terletak di sebelah barat Pulau Leh, yang berada di Selat Donggala dan berbatasan langsung dengan perairan Laut Andaman dan Samudra Hindia. Nah, gimana? Jawaban kalian? Selatannya jelas kan? Benar apa salah? Setuju aku tadi Pak. Berarti barat itu Saya setuju tadi. Tadi apa? Gimana? Jawaban tadi apa? Statementnya apa tadi? kan utara enggak selatan. Tadi kan setuju enggak? Setuju. Setuju. Nah, baru tahu ya, titik utara itu sebenarnya di Pulau Aceh. Apa? Di Pulau Aceh, di Provinsi Aceh, titik paling utara. Iya Pak, provinsinya tahu Pak. Tapi kota Papuanya nggak tahu. Pulau ini pulau cilik Namanya tahu. Tapi kan tadi teman-teman mengira titik paling utara ada di Miangas, berbatasan dengan Filipina. Tapi sedangkan jika kalian lihat di peta, posisi dari Sumatera, Pulau Sumatera itu enggak apa ya, lurus ke barat, agak menonjol ke utara. Jadi titik paling utara dan titik paling barat di Indonesia berada di Provinsi Aceh. Sedangkan titik paling selatan berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan titik paling timur berada di Provinsi Papua Selatan sekarang, Merauke. Nah, mungkin materinya Hampir semua dari kita hafal betul. Oke. Mungkin materi pada pagi hari ini itu ya. Ada satu dari teman-teman bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari. Mbak Rohmah mungkin bisa disimpulkan apa sih yang kita pelajari pada pagi hari ini terkait merawat negara dan bangsaku. Apa yang kita pelajari terkait tadi kan kita belajar definisi, kita belajar apa tadi, tujuan, kedudukan dan fungsi, terus kita ada kuis kecil-kecilan yang mungkin menambah apa ya, ensiklopedia kalian ya, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang kita cukup umum tahu tentang lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita akhirnya membentuk apa ya, mindset kita bahwa titik paling barat itu Sabang, titik paling ya memang karena titik 0 km Indonesia memang berada di Sabang. Karena apa? Karena di pulau paling barat itu tidak memungkinkan untuk dibangun titik 0 km mungkin. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? titik 0 itu Iya, titiknya saja. 0 km sekali kami. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Paniati baru datang. Ayo Mbak Dirita disimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ayo Mbak Dat, saya tampil. Tadi apa tadi? Menyimpulkan Kawasan Nusantara. apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai kawasan Nusantara yang mana berasal dari kata Nusa dan Antara. Bagus. Lanjut. Ada lagi nggak? Itu Pak. Oke. Mas Rio bisa menambahkan jawaban dari Mbak Dedita? Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa fungsi dari kawasan Nusantara itu agar membentuk kesadaran akan pentingnya cinta tanah air, bela negara dan lain-lain. Kemudian juga dijelaskan bahwa titik barat, timur, selatan, utara Indonesia itu seperti apa gitu Pak. Itu. Betul. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau menyimpulkan? Udah. Ya itu tadi semua jawaban dari Mas Rio, jawaban dari Mbak Dirita benar. Ya kita sebagai masyarakat Indonesia kita perlu tahu dan kita perlu mempelajari wawasan Nusantara. Karena apa? Karena itu penting. Untuk apa? Untuk merawat dan menjaga negara dan bangsa kita. Kita ingin menjaga, kita ingin merawat negara kita, tapi kita tidak tahu mengenai apa sih yang ada di dalam negara kita, kan sama aja bohongan ya. Salah satu hal dasar
salah satu hal dasar yang harus kita punya untuk merawat dan menjaga negara kita adalah dengan kita mengenali dan kita mengetahui apa sih yang ada di dalam negara kita. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Hari ini ada yang tidak masuk berapa? Agus. Yang Agus. Jadi Dua. Ada keterangannya? Nggak ada. Ada Pak. Nggak ada ya? Jadi Bapak absen ya? Baik, mungkin pertemuan pada pagi hari ini bisa Bapak cukupkan. Dan ini setelah ini kelas apa? pendidikan panas ya. Ora pendidikan Nusantara. Oke, baik. Lumayan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, agar apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita, baik di kehidupan secara langsung atau baik sebagai wawasan bagi kalian. Marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi. Pagi Pak. Asus rondo Pak. Ini kok kita ganda ya Bapak? Ini coba. Hah? Gimana? Google Form. Makan ya, Vim. Sekarang mau Tapi mampu ya. Gampang. kamu ini